Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan kembali dengan saya Bung Ropan. Saya harus mengupdate ini setiap perkembangan pemberitaan pemain-pemain Indonesia yang akan bertanding melawan Palestina di FIFA Matchday pertama yang akan berlangsung pada 14 Juni yang akan datang, di mana tim kita akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan Sain Patinama cepat-cepat mengemas koper dia untuk buru-buru berangkat ke Indonesia. Ya, dia menuju ke Surabaya pasti tujuannya untuk bertanding dalam debut internasional pertama dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Ini yang dia rindukan, ya, karena tertunda saat menghadapi Burundi di FIFA Matchday Maret lalu. Pertandingan kedua dia datang, tetapi sayang cuma sebagai penonton. Dia duduk bersama dengan Ketua Umum Erick Thohir di tribun, di VIP, dan menyaksikan Indonesia bermain imbang saat itu. 2-2 menghadapi Burundi dengan gol penyelamat dari Jordi Amat, ya, ketika menyamakan kedudukan 2-2, memanfaatkan umpan dari Mark Locke, ya, set piece. Dan Sain sudah mungkin kakinya agak gatal itu untuk cepat-cepat untuk bisa bermain. Sehingga pengurusan itu yang belum tuntas pada Maret dilaksanakan dengan cepat oleh Ketua Umum yang baru terpilih, Erick Thohir. Satsetnya Erick, April selesai, ya, alih federasi, pindah federasi, dan dia sudah resmi bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Dan saat ini kesempatan itu ada. Tadinya agak ketar-ketir juga, karena ada pemberitaan bahwa dia mengalami cedera di babak 32 besar Piala Norwegia, ya. Itu pada Kamis yang lalu, ya. Kamis minggu yang lalu tuh dia melawan Freddy Stark, ya. Kemudian Viking menang 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Tapi dia ditarik di menit ke-79 karena disinyalir ada sedikit masalah, ya, dengan benturan dari lawan karena kakinya, sehingga dia ditarik, ya. Ini yang menimbulkan pemberitaan bahwa ketika Sandi cedera, ya, Sandi Walsh, Sain juga dikatakan ini bermasalah cedera. Jordi juga di Johor Darul Takim katanya cedera. Wah, ini pemberitaan besar-besaran, tapi dia sudah memastikan tidak cedera. Dan bahkan manajer Pak Sumardi cuma mengatakan itu nggak benar. Dia baik-baik saja, Sain Patinama ini. Dan itu dibuktikan pada hari Minggu kemarin dia masih bermain sebelum dia ke Indonesia. Ya, dia masih bermain dan akhirnya menang 3-1 di kandang di markas Sarpsborg. Ya, ini di Liga Utama Norwegia. Menang 1-3 karena Viking, klubnya Sandi ini tandang. Ya, ini pertandingan di match ke-10 di Liga Norwegia, dan ini luar biasa, mereka menang dengan 3 gol dan Sain Patinama bermain 90 menit. Ini juga ada rasa was-was. Kalau sampai dia cedera, dia tidak berangkat ke Indonesia. Untung dia menyelesaikan pertandingan 90 menit itu, karena ini pemain utama yang diandalkan oleh pelatih Morten Jensen. Ini pelatih Morten Jensen ini adalah pelatih dari Viking yang terus mengharapkan Sain Patinama ini bermain. Dan alhamdulillah, dia selamat, dia segar bugar. Langsung begitu habis pertandingan kemarin, dia sempat berbicara dengan rekan saya Pak Hasani Abdul Ghani bahwa tunggu saya akan berangkat secepatnya ke Indonesia. Ya, entah dia mau via Jakarta, kemudian langsung sambung ke Surabaya, tapi dia hari ini sudah berangkat. Dan dia juga sudah bicara ke rekan dia Elkan Bagot, ya, di Instagram Elkan Bagot, jadi sampai ketemu kawan di Surabaya menghadapi Palestina. Itu kata Sain Patinama. Dan dia berangkat. Dia datang ke sini dengan hati yang berbunga-bunga. Kenapa? Karena kemenangan dari Sarpsborg itu mengangkat posisi dari Viking itu masuk ke posisi keempat klasemen sementara. Jadi ini luar biasa. Sarpsborg turun ke posisi ke-7. Jadi dari 10 pertandingan, Viking itu menang 5 kali. Jadi kemenangan kelima kemarin yang didapatkan pada hari Minggu ketika Sain main. Ada 2 imbang dan 3 kali kalah. Nilai mereka 17. Atau sama seperti Lillestrøm di peringkat kelima. Tapi mereka menang gol. Mereka berada di bawah pimpinan klasemen itu Bodo Glimt, urutan pertama di Liga Norwegia. Kemudian ada Brann dan Tromsø di peringkat ketiga. Kemudian Viking. Luar biasa, sehingga dia ini enak berangkat. Dan kita akan tunggu ketimbang dia memang ingin membuktikan, ya, siapa seorang Sain Patinama. Jadi nggak salah, ya, bahwa PSSI mengambil dia, menaturalisasi dia menjadi warga negara Indonesia, dan sekarang dia sudah sah sebagai orang Indonesia dan merah putih di dada, kata Sain Patinama. Dia akan bertarung habis-habisan dengan kondisi yang bugar. Diharapkan dia akan bermain dari posisi bek kiri
tempatnya Pratama Arhan, ya. Dan kita akan lihat bagaimana manuver-manuver dia, ya, gocekan dia, cara dia membantu serangan dari belakang, membuild up serangan, ya, transisi permainan dari menyerang ke bertahan kita akan tunggu, karena ini pemain yang baik sekali kalau saya katakan. Ya, boleh disejajarkan dia sebagai grade A untuk ukuran di timnas Indonesia. Bermain 9 kali bersama Viking di Liga Norwegia pada tahun ini, dia sudah mencetak 1 gol. Sebagai pemain belakang sudah mencetak 1 gol dan 2 assist yang dia berikan kepada teman-temannya dari lini serang Viking. Jadi ini luar biasa statistik ini. Dia datang, sayang memang Sandi tidak bisa bermain. Kalau ada Sandi di kanan dan dia di kiri, wah pasti ini luar biasa. Kita akan menyaksikan bagaimana dua pemain ini akan memberikan performa terbaik buat tim nasional Indonesia. Namun bagaimanapun, ya kita berdoa untuk kesembuhan Sandy Walsh agar dia cepat pulih. Lawan Palestina dia tidak bisa bermain, tapi siapa tahu ada mujizat dia lawan Argentina tiba-tiba dia bisa bermain biar cuma 10 menit, ya, atau 15 menit. Ya bisa saja itu dilakukan oleh STY, walaupun STY sudah mengatakan dia riskan untuk bisa bermain dari Palestina dan Argentina, tapi ya kita tunggu. Ya karena Sandi memang menginginkan untuk bisa dia bermain lah untuk debut dia. Ya sayang kalau dia tidak bisa bermain untuk menjadi penonton. Tapi demi untuk karir dia, kalau dia cedera lagi kan berbahaya nantinya. Itu memaksakan. Jadi memang agak hati-hati, tapi menunggu perkembangan dari seorang Sandi, apakah dia bisa main lawan Argentina atau tidak. Dan kita akan lihat nantinya. Tapi Sain Patinama ini, ya, ketika dia tiba, dan pasti STY akan tersenyum, akan gembira. Karena inilah saatnya yang dinanti-nantikan. Bukan saja oleh STY, bukan saja oleh Erick Thohir sebagai ketua umum, ya, tim kepelatihan, tapi masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola kita, ingin melihat Sain Patinama ini yang kemarin tampil luar biasa bersama dengan Viking di Liga Norwegia saat menang di tandang mereka lawan Sarpsborg. Dan itu juga yang dia akan buktikan, tunjukkan ketika bermain melawan Palestina dan juga melawan Argentina. Karena dia menantikan ini kesempatan terbaik yang tidak akan dilewatkan oleh seorang Sain Patinama. Dan dia berharap juga, ya, dia berdoa untuk kesembuhan Sandy Walsh, dan dia ingin untuk bisa melihat bermain bersama Elkan, bersama dengan Jordi, ya, di jantung pertahanan tentunya, dan juga ada rekan-rekan lain, ada Vano di Pali, ada Mark Klok. Dia tahu bahwa dia ada rekan-rekan dari Belanda, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk yang juga berada dalam tim dari 26 pemain yang dipanggil oleh STY, dan kita akan lihat starting 11 seperti apa yang akan diturunkan oleh STY. Yang pasti satu nama masuk adalah Sain Patinama. Tadinya dengan Sandi yang sudah dijamin oleh STY. Nah, itu saya bilang dia melewatkan debut dia, dan akhirnya Sain sekarang akan memulai debut internasional pertama bersama dengan tim Merah Putih kita, tim Garuda kita, dan dia akan bermain di belakang. Dan ini pemain yang bisa juga kalau Pratama Arhan main misalnya di posisi back kiri, dia bisa didorong sebagai gelandang bertahan. Bagus juga dia bermain sebagai gelandang bertahan, tapi memang posisi ideal dia adalah di posisi kiri seperti yang selalu ditampilkan di Viking oleh pelatih Morten Jensen. Dia memakai nomor punggung 20 ketika di klub dia di Viking. Kita akan lihat dia akan pakai nomor punggung berapa ketika Indonesia menghadapi Palestina dan juga menghadapi Argentina di FIFA Matchday ini. Nah, kita menantikan pemain yang pada tanggal 24 Januari yang lalu 2023 resmi menjadi WNI ini, apakah dia memang sesuai dengan ekspektasi banyak orang, juga harapan bagi STY untuk bisa melihat pergerakan dia, manuver dia ke jantung pertahanan lawan, crossing dia, umpan-umpan dia ke lini serang kita. Ya, kita akan tunggu itu melawan Palestina. 2 hari lagi kita akan melihat Sain Patinama berlaga dalam penampilan awal dia di tim Garuda kita. Selamat datang Sain Patinama. Banyak yang menanti Anda, banyak yang menunggu Anda untuk bisa melihat Anda tampil bersama dengan tim Indonesia. Semoga Anda bisa memberikan umpan-umpan dan menghasilkan gol ke gawang Palestina, juga ke Argentina, dan juga dituntut Anda bisa mencetak gol. Siapa tahu bahwa debut pertama Anda ini langsung dengan gol perdana. Ini akan lebih sempurna. Luar biasa buat Anda. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara soal Sain Patinama yang sudah OTW ke Indonesia, akan tiba di Jakarta, kemudian masuk ke Surabaya. Ya, kalau dia transit di Jakarta, dan publik Surabaya yang tadinya sudah menunggu karena tiket sudah habis selesai untuk menghadapi Palestina ini, ingin juga melihat seorang
Sain Patinama bertanding. Dengan saya Bung Ropan, tapi sebelum mengakhiri pembicaraan ini saya akan mengumumkan dulu ya, karena ada pemenang-pemenang yang menebak tepat 1-0 hasil pertandingan UCL final antara Manchester City melawan Inter Milan. Ini hadiah diberikan giveaway oleh Dabinter, jagonya pompa air. Jadi inilah Dabinter, ini yang sponsori 1 juta rupiah dari Dabinter ya. Masing-masing ada 4 orang mendapatkan 250.000. Saya akan bacakan dan Anda kirim ke IG saya ya. Inilah Ropan ya, nomor rekening Anda. Yang dapat 4 orang setelah diundi, ini ada 12 orang sebenarnya yang benar. Tapi karena hanya 4 hadiah dari 900-an sekian ya, hampir 1.000 yang menebak ya, termasuk yang kirim ke DM ke IG saya, itu yang benar cuma 12 orang, tapi harus dipilih 4. Dan 4 itu yang keluar adalah pertama Ellen Valentio, kedua Solah Channel, ketiga M. Taisir Hasibuan, dan yang keempat Sandal Jepit Channel. Jadi keempat nama yang saya sebutkan ini, ya saya juga sudah bicarakan langsung ke mereka, langsung ke kirim nomor HP Anda dan nomor rekening Anda ke inilah Ropan ya, IG saya tunggu untuk Sandal Jepit Channel, Solah Channel, Ellen Valentio, dan Taisir Hasibuan. Selamat buat Anda yang sudah menebak tepat. Itu duel antara City melawan Inter, dan City tampil sebagai juara, treble winners mereka, dengan gol tunggal dibuat oleh Rodri di menit ke-68 menghadapi Internazionale of Milan di Stadion Ataturk, kota Istanbul, Turki pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Dabinter yang sudah mensponsori di channel YouTube Bung Ropan. Ciao.